Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zara, NIM 200320138, kelas Agribisnis 7A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perkebunan terlebih dahulu. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada media lainnya dalam ekosistem, di mana terkait dengan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait dengan tanaman perkebunan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Kelima, memenuhi kebutuhan terkait dengan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Adapun fungsi perkebunan dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi secara ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, secara ekologi, peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dan yang terakhir yaitu secara sosial budaya, perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Memasarkan hasil perkebunan. Adapun hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan. Pertama, memalsukan mutu hasil perkebunan. Yang kedua, mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil perkebunan dengan menyesatkan konsumen. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu dilarang menada hasil usaha perkebunan yang berasal dari pencurian. Adapun jenis usaha perkebunan menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan. Usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan. Usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan bahan baku, utamanya hasil perkebunan, untuk memperoleh nilai tambah. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu usaha jasa perkebunan. Usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman hasil perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atau izin usaha. Terdapat 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, top manajemen. Manajer puncak membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua, middle management. Eksekutif tingkat menengah ditugaskan untuk mencapai tujuan bisnis, memberikan saran dan rekomendasi yang sesuai pada eksekutif yang lebih tinggi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu low management. Manajer bawah bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun konsep perkembangan perkebunan dilihat dari 6 aspek. Pertama, aspek lahan. Yang kedua, aspek modal insani. Ketiga, aspek bahan tanaman. Yang keempat, aspek perizinan. Yang kelima, aspek keuangan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah aspek keamanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.